Saya sering ulang-ulang masalah takwa. Tidak sesimpel khutbah-khutbah. Bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kita suka dengar begitu Jumat ya. Belum haqqa tuqatih kalau begitu doang. Di depan orang bertakwa kita, pakai pici kita, pakai sarung kita, pakai kokok kita, bahkan nenteng-nenteng tasbih kita, biar disangka orang bertakwa. Lihat bagaimana kalau kita sendirian dalam kamar, lihat bagaimana kalau kita lagi nggak diperhatiin sama orang. Masih ada nggak tuh kerjaan-kerjaan takwa kita yang menyimpulkan yang bahwasanya saya benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ujiannya. Kalau kita sekarang depan orang, ada nggak yang ketahuan? Kelihatannya bertakwa. Bagaimana yang enggak maksudnya? Yang begini aja nih kita nih di majelis taklim Darussalam duduk ngaji masih kadang-kadang sendirian masih suka keganggu sama setan. Belum lihat TikTok. Kerjaan orang bertakwa tuh. Lihat perempuan joget-joget di dalam handphone, kelakuan orang bertakwa itu. Ada di sini yang lagi lihat perempuan joget-joget. Ntar kalau pulang ke rumah di kamar sendirian, wallahu a'lam. Wallahu, tapi alhamdulillah. Timbang bener-bener kagak ngaji, kagak dengerin, ya dah berubah dah kita. الله تعالى بجاههم يوسع أرزاقنا الحسية والمعنوية الدنيوية والأخروية وأن الله تعالى بجاههم يحول حالنا وحال أهلنا وحال أبنائنا وحال بناتنا وحال أزواجنا وحال زوجاتنا وحال جميع المسلمين إلى أحسن حال على ما نوينا وما نوى بأسلافنا وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين قال رضي الله عنكم. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim dan Zikir Majelis Darussalam Indonesia di bawah pimpinan orang tua kita, abang kita Bapak Haji Didi Sudiardi, mata'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan kita doakan beliau sehat wal afiat
dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberikan keafiatan, dan juga dijaga seluruh keluarganya, diberikan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pula mudah-mudahan yang hadir di dalam majlis ini menjadi penyebab turunnya rahmat untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di majlis ini mudah-mudahan juga menjadi penyebab Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, Allah maafkan segala khilaf kita, Allah sirnakan semua kealfaan, kerusakan, ketidakbenaran, semua yang jelek-jelek dari kita mudah-mudahan Allah ganti dengan kebaikan. Dan mudah-mudahan tidak berkumpul kita di sini melainkan juga kita berkumpul dengan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para guru-guru, para tuan-tuan guru, para orang tua yang mohon maaf tidak lagi kami sebutkan namanya satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kita, memudahkan kita, meringankan langkah kita, membuka hati kita, meluaskan hati kita, menggembirakan kita untuk senantiasa duduk di majlis ilmu, duduk di dalam taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Beginilah keadaan ahli syurga. Kita kumpul karena Allah, kita cinta karena Allah, kita bertakwa, kita mengaji, kita menimba ilmu karena Allah, dan juga ingin menggembirakan hati junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kitab berkenaan dengan nasihat-nasihat agama dan wasiat keimanan yang dikumpulkan menjadi karya ilmiah yang dibaca di dunia Islam seluruhnya oleh umat Islam, yang menjadi kebanggaan kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita semua min ahli sunnah wal jamaah, yang dikarang oleh al-Imam al-Qutb al-Irsyad wa Ghawth al-Ibad wal Bilad al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Kalau pada pertemuan-pertemuan yang lalu banyak kita enakan begini suaranya ya. Tadi kejauhan ya. Oh, ngomong dong. Kalau pertemuan-pertemuan yang lalu sudah banyak kita mengupas tentang taqwa, karena di sini intinya taqwa. Bagaimana kita setelah menimba ilmu, mendengar nasihat-nasihat agama, makin bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana kita kemarin? Allah Ta'ala wa kana bil mu'minina rahimah. Terakhirnya di mana? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Alaysa hakadha? Ustaz jadi baru sampai situ. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمر منه عز وعلا لعباده المؤمنين بتقواه، وكأنه سبحانه قد جمع في التقوى جميع الخيرات العاجلة والآجلة، ثم أمر عباده المؤمنين بها ليفوزوا ويظفروا بما جعله فيها من الخير والصلاح والسعادة والفلاح، رحمة بعباده المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. والتقوى وصية الله رب العالمين للأولين والآخرين. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فما من خير عاجل ولا آجل ظاهر ولا باطن إلا والتقوى سبيل موصل إليه ووسيلة مبلغة له
وما من شر عاجل ولا آجل ظاهر ولا باطن إلا والتقوى حرز حريز وحصن حصين للسلامة منه والنجاة من ضراره. Benar? Benar sampai situ? Hah? Benar? Pertemuan-pertemuan yang lalu panjang di intermezzonya, baca kitabnya dikit. Nah. 6 dari atas. Qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Udah kita jelasin beberapa pertemuan yang lalu ya. Kalau dijelasin lagi nggak maju-maju baca kitabnya ntar. Amrun minhu, sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala, azza wa ala, yang maha agung, yang maha tinggi, li'ibadihil mu'minina bitaqwahu, untuk orang-orang hamba-hambanya yang beriman untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'annahu subhanahu qad jama'a fit taqwa, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala telah menghimpun, telah mengumpulkan di dalam ketakwaan itu jami'al khairat, semua kebaikan. Jami'al khairat. Pengen baik, pengen bahagia, enggak takwa, itu sama aja keder. Sama aja keder. Saya sering bilang, Walid bilang, banyak orang tahu rumah tapi nggak tahu jalan pulang ke rumah. Nah, keder. Pengen punya rumah kayak Pak Haji Didi, ya. Punya rumah begini. Nah, amin aja males banget lu pada. Amin aja males banget. Pengen punya rumah enak, gede. Pengen punya mobil, pengen punya kontrakan biar nggak banyak 200 pintu aja, biar di rekening nggak banyak. Bangsa-bangsa ya dikit aja deh, harap 200 miliar cukup insya Allah. Udah pernah belum di rekeningnya ada 200 miliar? Amin aja males. Amin aja males. Lihat orang-orang yang bertakwa, seakan-akan Allah menghimpun jami'al khairat, dihimpun di dalam ketakwaan itu. Bagi orang-orang yang bertakwa, Allah akan berikan seluruh kebaikan. Apa yang jadi baik untuk orang bertakwa pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha. Al-ajilah, lihat yang sekarang yang bakal kita dapetin di dunia, wal ajilah, dan juga nanti yang akan kita dapatkan di dalam akhirat. Semua kebaikan untuk orang-orang yang bertakwa, beriman kepada Allah, pasti Allah berikan kebaikan. Orang yang bertakwa, yang mendekatkan diri kepada Allah, mencintai Allah dengan sungguh-sungguh, mengibadati Allah dengan penuh penghormatan, pengabdian, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin disia-siakan oleh Allah. Pengen naik haji, tinggal angkat tangan, beres. Jangan untuk dirinya. Lihat guru-guru kita, buat doain orang lain manjur. Karena apa? Karena takwa.
Jangan buat dirinya, jangan buat keluarganya, jangan buat anaknya, buat nyebrang ke orang lain, tinggal didoain sama guru-guru kita, beres. Begitulah beruntungnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kita di majelis ta'lim Darussalam Indonesia yang kita muliakan ini, yang kita banggakan ini. Begitu banyak para kekasih-kekasih Allah, begitu banyak para keturunan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad, manusia-manusia pilihan Allah yang telah hadir duduk menyinari, memberikan keberkahan di majelis yang mulia ini. Beruntung kita. Ya biar enggak sama asal kecepretan aja dah. Udah berkah kita luar biasa. Selamat hidup kita. Makanya jangan tinggalin majelis ta'lim, wabil khusus majelis ta'lim Darussalam. Pegang kuat-kuat. Thumma amara ibadahul mu'minina biha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Enggak ada kunci kebahagiaan melalui hal-hal yang lain. Ketakwaan, melalui ketakwaan adalah kunci kita meraih kebahagiaan dunia sampai akhir. Ibadah sama Allah yang benar. Saya sering ulang-ulang masalah takwa. Tidak sesimpel khutbah-khutbah. Bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kita suka dengar begitu Jumat ya. Belum haqqa tuqatih kalau begitu doang. Di depan orang bertakwa kita, pakai pici kita, pakai sarung kita, pakai kokok kita, bahkan nenteng-nenteng tasbih kita, biar disangka orang bertakwa. Lihat bagaimana kalau kita sendirian dalam kamar. Lihat bagaimana kalau kita lagi nggak diperhatiin sama orang. Masih ada nggak tuh kerjaan-kerjaan takwa kita yang menyimpulkan yang bahwasanya saya benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ujiannya. Kalau kita sekarang depan orang, ada nggak yang ketahuan? Kelihatannya bertakwa. Bagaimana yang enggak maksudnya? Yang begini aja nih kita nih di majelis ta'lim Darussalam duduk ngaji masih kadang-kadang sendirian masih suka keganggu sama setan. Belum lihat TikTok. Kerjaan orang bertakwa tuh. Lihat perempuan joget-joget di dalam handphone, kelakuan orang bertakwa itu. Ada di sini yang lagi lihat perempuan joget-joget. Ntar kalau pulang ke rumah di kamar sendirian, wallahu a'lam. Wallahu, tapi alhamdulillah. Ya, timbang bener-bener kagak ngaji, kagak dengerin, ya dah berubah dah kita. Jangan angan-angan itu tanpa benar-benar kita modalin dengan kesungguhan kita, dengan pengorbanan kita. Pengen bahagia, pengennya doang, doanya doang, mujahadahnya mana? Bersungguh-sungguhnya mana kita? Biar kenapa sih Allah suruh? Biar kenapa nih Allah suruh begitu rupa kita untuk bertakwa kepada Allah? Biar dapetin apa kita sebagai hamba-hamba Allah? Liyafuzu, untuk orang-orang yang hamba-hamba Allah tuh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, biar pada senang, biar pada sukses. Wa yadhfaru, beruntung, bima ja'alahu fiha, dengan apa saja yang terkandung, yang ada di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal khair, dari kebaikan, wassalah,
was-sa'adah wal falah. Apalagi yang kita mau cari? Kebaikan, urusan kita beres, bahagia, wal falah, beruntung. Semuanya ada di takwa. Semuanya ada di takwa. Cuma beda orang, beda kelas. Makanya kita disuruh duduk kumpul bersama orang-orang alim yang bicara dengan kelakuannya seiring. Bicara dengan kelakuannya seiring. Makanya seringkali kami suka bawakan, kalau mau lihat orang, lihat orang-orang yang beruntung, mulia hidupnya, meninggalnya pun lebih mulia dari hidupnya. Sesuai dengan saran dari sahabat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata begini, man kana mustannan falyastanna biman mat fa innal hayya la tu'mannu alaihi fitnah. Siapa yang kita mau jadiin rujukan kita? Gak usah jauh-jauh dah. Sayyidil Walid almarhum Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, mulia enggak hidupnya? Mulia. Meninggalnya? Mulia. Jadiin rujukan. Mau jadiin panutan kok jauh-jauh banget. Jadiin panutan orang-orang yang memang kita udah lihat hidupnya sukses, meninggalnya pun sukses. Kita buat makan aja nggak mau coba-coba. Ada yang mau makan coba-coba? Hah? Ada nggak? Makanan bini kegareman aja kita ogah ya. Hah? Apalagi makanan yang bikin kita mungkin sakit perut, nggak mau kita. Begitu juga kita mau cari selamat, cari bahagia, cari beruntung, cari sukses dunia sampai akhirat. Lihat guru-guru kita, lihat orang tua-tua kita, bagaimana mereka bertakwa kepada Allah. Semua punya tingkatan, dan tingkatan demi tingkatan itu perlu ilmu. Nggak ada magam-magam aulia, kepala-kepala aulia, melainkan harus diisi dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mengibadati Allah dengan sungguh-sungguh, dan harus juga di kepalanya dipenuhi oleh ilmu. Nggak ada gutub yang tidak alim. Tidak ada yang gutub yang tidak alim. Kalau bicara aulia nanti sampai jam 11 malam. Sekarang udah 9:30. Jam berapa? Ngaco nih kayaknya nih. Hah, bener nih jam. Hah? Pernah satu waktu Sayyidil Jid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf dapat kiriman salam dari satu orang yang memang dikenal di mazhab itu sebagai orang yang mustajab doanya, sebagai orang yang mustajab doanya. Ketika itu Sayyidil Jid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad ini kedatangan seorang tamu yang juga mengaji kepada Sayyidil Walid, membawakan berita kirim salam. Si orang ini bilang, Habib Abdurrahman, Ustadz Abdurrahman dapat salam dari Habib Fulan bin Fulan. Salamnya apa? Kirim salam untuk Habib Abdurrahman dari ana hiu di lautan ya. Kata Habib nih, yang orang semua kenal doanya mustajab. Terkenal betul di zaman itu.
Habib Fulan bilang begitu. Thayyib. Nanti ente balik lagi ya ke itu Habib. Kirim salam dari ana Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Saggaf. Hiu di lautan yang memiliki taring. Ini paham gak sih? Hiu di lautan yang memiliki taring. Tadi salam yang pertama bilangnya apa? Hiu doang di lautan. Nah, tapi dianggap ompong. Gak ada taringnya. Paham? Hiu sama-sama hiu. Penguasa laut hiu bukan? Hiu. Tapi ada hiu yang giginya gak tajam. Banyak kan hiu ada yang model-model tuh. Hah? Ada gak? Disebutnya hiu gak? Hiu. Hiu juga. Wali juga begitu. Wali juga begitu. Tapi kami punya jid, Habib Abdurrahman bilang, kirim salam balik dari saya, Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Saggaf, hiu yang memiliki taring di lautan. Apa perbedaannya? Perbedaannya hanya dalam segi keilmuan. Sama-sama ahli ibadah. Sama-sama ahli ibadah. Sama-sama rajin sholat. Sama-sama hobi baca ratib, baca wirid, baca maulid. Sama enggak? Tapi yang jadi membedakan antara yang satu dengan yang lain kadang-kadang karena di kepalanya didapati kemuliaan yang lebih, yaitu warisan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ poinnya. Terdapat di kepala orang-orang yang alim begitu mulia, mereka diangkat oleh Allah derajatnya karena isi kepalanya ada warisan nur dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Makanya jangan ragukan kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita. Yakini mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Karena dengan sebab ilmu yang ada di dalam kepala mereka, Allah tinggikan derajat mereka. Allah nyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Derajat, bukan satu derajat, derajat demi derajat. Yang satu derajat dengan derajat yang lain jaraknya saja 500 tahun perjalanan. Satu derajat ke derajat yang lain 500 tahun perjalanan. Allah. Ini sama orang alim biasa-biasa baik, kagak open, sama guru biasa aja. Ustadz Fulan mah ya gak ada papanya sama gua, ngomong begitu kita. Yang kita agul-agulin yang viral, yang kita agul-agulin yang viral, yang terkenal. Lu mati kagak disolatin nama yang viral, kagak dimandiin nama yang viral. Yang nyolatin siapa? Ustadz kampung. Bener gak? Gak mau dihormati sekarang, gak mau dihargain. Yang ngaji alif fathah a, alif kasrah i, alif dhammah u, a i u. Lah emang kita bisa baca kitab nih, tahu nih alif lempeng begini dari mana? Hah? Dari mana? Nggak dihargain. Yang diajak umroh, wah yang viral. Hah? Yang ini, wah mesti yang followernya jutaan gitu. Hah? Jangan silo sama yang begitu-begitu. Hah? Walid nggak mau tuh viral-viral, nggak mau. Suruh masuk TV aja ogah. Ini silo.
Wah, ini yang biasa di TV nih. Wah, nah, udah dah. Ustadz Dedi nggak ditemenin udah. Hah? Hah? Ustadz Dedi udah dah, kagak ditemenin lagi. Ya. Jangan. Bukankah berapa banyak orang yang masyhur itu sebabnya berkahnya dari yang mastur, dari yang mastur. Bahkan dikatakan laulal mastur lahalakatil masyhur. Kalau bukan karena yang mastur tuh, yang masyhur-masyhur udah porak-poranda, udah berantakan. Hati-hati deh ustadz-ustadz kita yang masih pegang teguh, sebelum subuhnya udah bangun, udah doa sama Allah, mintain ampunan untuk kita. Yang begitu nggak dilirik. Biasanya yang begitu nggak dilirik kami kita. Padahal mereka menyimpan cahaya-cahaya ilahiyah, nur dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam diri-diri mereka. Yang terpancar itu nur, tembus apa yang diangkat sebagai doa, Allah gabulkan. Begitu kita mestinya nih orang-orang yang bertakwa cari. Biasanya burung menclok sama sejenisnya. Biasanya burung menclok sama sejenisnya. Belajar kita terus bertakwa kepada Allah. Niscaya nanti Allah akan buka. Kita tahu, oh ini nih orang-orang yang memiliki kemuliaan di sisi Allah. Oh ini nih yang cuman covernya doang. Oh ini tar. Nanti begitu. Bagus. Yang viral. Enggak, bukan bagaimana. Cuma kesian. Kadang-kadang yang di kampung-kampung orang ngegede-gedein yang jauh. Sama aja begini. Kita tinggal di Kampung Melayu nih sekarang. Daerah Jatinegara ada kebakaran. Daerah Tanjung Priok ada kebakaran. Kita bawain air kemana nih dari Kampung Melayu? Kita bawain air nggak ke Tanjung Priok? Kejauhan. Yang ada kita bawain Tanjung Priok dari Jatinegara ngerembet tuh ke sini ya. Kan begitu ya? Yang dekat dulu. Itu pun musibah. Yang repot emang yang jauh-jauh dari rumah kita nanti. Yang nolongin emang yang jauh-jauh dari rumah kita nanti. Yang dekat dari kita dulu. Begitulah orang-orang yang memang open tuh sama warisan-warisan dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Sampai mana tadi? Wal falah, sa'adah wal falah. Ayo. Rahmatan bi'ibadihil mu'minin, sebagai kasih sayang, bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala bi'ibadihil mu'minin, kepada hamba-hambanya yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang hanya satu-satunya, yang paling sayang, yang paling cinta kepada orang-orang yang Kita disayang sama Haji Didi aja udah gembira. Tanya Ustadz Dedi. Kita disayang sama Haji Didi aja udah gembira. Nggak percaya? Tanya Ustadz Dedi.
Hah? Sahih kan kita udah melalui research dulu. Orang kata berangkasnya jadi pegang kuncinya. Ya. Disayang kita sama manusia, udah gembira kita luar biasa. Kalau entar misalnya nih ada yang mau deket sama kita, biar nggak tinggi-tinggi dah, kelas wali kota, gembira gak kalau sayang sama kita? Naik lagi kelas gubernur, sayang sama kita, gembira gak kita? Naik lagi kelas presiden, sayang sama kita, gembira gak kita? Kok kita enggak? Enggak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jadi kita ganti deh. Sultan Bolkiah gimana? Kalau sayang sama kita? Ini suka nyari-nyari ini emang orang sini nih. Bukan saya ya yang ngomong ya. Kan kita gembira, kita senang, disayang sama orang yang lagi berkuasa, diopenin sama orang yang memang lagi berkuasa. Paling enggak apa? Kita jalan juga orang lihat, wah itu temennya gubernur tuh, ya lah berteman sama RW aja udah adigang-adigung jalannya, berteman sama lurah aja, wah, ya enggak? Ini paham nggak adigang-adigung? Bahasa Betawi bukan tuh? Udah petantang petenteng kita punya jalan, apalagi berteman sama camat. Nggak percaya? Tanya Ustadz Dedi. Ini kamera kasih lihat nih mukanya nih Ustadz Dedi nih, biar tahu yang mana yang aneh tunjuk-tunjuk. Biar viral, jangan Habibnya doang yang viral ntar. Ya, la ilaha illallah. Bagaimana kalau kita disayang sama Allah Subhanahu wa taala? Wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Yang Allah Subhanahu wa taala itu paling cinta, paling sayang. Buat siapa tuh kasih sayangnya? Buat orang-orang yang beriman, yang selalu menghiasi dirinya dengan ketakwaan. Jam 10 benar nih. Setengah 10. Punya anak jam 10 soalnya. Ini salah, itu benar tuh dua. Ya. Kita lanjutin dikit ya. Wattaqwa wasiyatullahi rabbil alamin. Ketakwaan itu adalah wasiat Allah, perintah Allah. Rabbil alamin, Tuhan pencipta, pemilik semesta alam. Kira-kira kalau kita diwasiatin sama orang yang memang kita cinta, kita jalanin gak wasiatnya? Kita diwasiatin sama guru yang kita memang cinta sama tuh guru, sama orang tua mewasiatkan sesuatu kepada anaknya yang memang anaknya berbakti, pasti dijalanin itu wasiat. Begitu juga ketakwaan, bukan hanya perintah melainkan juga wasiatullah, wasiatnya Allah. Barang siapa yang tidak menjalankan wasiat itu, durhakakah dia sama Allah? Pasti durhaka sama Allah. Gak mau jalanin wasiat, gak mau jalanin perintah, durhaka sama Allah. Sama-sama kita.
harus senantiasa memprogram hari demi hari, waktu demi waktu, untuk senantiasa kita melakukan pembaharuan kualitas kedekatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sama-sama kita selalu bebenah ibadah kita. Dilihat dari ibadah kita. Kalau kita udah ngadep Allah aja udah selebor. Apa selebor? Asal-asalan semaunya. Asal-asalan semaunya. Gak ada tuh ciri-ciri ketakwaan. Orang mau menghadap kekasihnya, dandan dulu. Saya mau ngajar sama bapak-bapak, gamis setrika dulu, karena saya sayang sama bapak-bapak. Saya cinta sama bapak-bapak. Enak nggak kalau datang ke sini saya ngajar pakai kaos oblong? Jawab, jangan ketawa. Hah? Nggak enak? Siapa di sini yang ngaku takwa masih sholat pakai kaos oblong? Hah? Gampang. Kita harus berkaca. Kita harus berkaca. Orang aja kita selebor kagak demen. Bagaimana pencipta kita, Rabbul Alamin, Allah, Tuhan kita. Jangan biarin anak kita, biar kata dari kecil sholat pakai baju yang benar, ajarin dia adab. Karena bentuk ketakwaan juga salah satunya memiliki adab pada saat beribadah kepada Allah. Sholat Habib pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung Habib. Cuma kalau wudhu habis mandi telanjang aja Habib. Adab gak tuh? Gak boleh. Saya sih enggak Habib. Bininya bagaimana? Kembenan doang, kayak anduk wudhu. Jangan. Biar tahu adab. Biar tahu adab. Kalau nggak ada wudhu nggak bisa sholat. Itu semua satu rangkaian ibadah namanya. Jangan dipisah-pisah. Satu rangkaian. Mikir dah kita bingung caranya khusyuk bagaimana sholat. Orang adabnya aja dari wudhu nggak diperhatiin. Kok sholatnya yang disalahin nggak bisa khusyuk? Nah, sama-sama dah. Kita mau menghimpun nih seluruh kebaikan, jami'al khairat yang ada dalam ketakwaan, mulai dari adab-adab yang baik. Pada saat kita mau menghadap Allah, pada saat kita membaca Al-Quran, pada saat kita baca wirid, pada saat kita ngaji. Begitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lil awwalina wal akhirin. Wasiat Allah itu bagi umat-umat yang terdahulu dan sampai saat ini kita juga pada saat akhir zaman ini kita disebut al-akhirin. Umat-umat di akhir zaman. Sama sebagaimana Allah telah firmankan dalam Al-Quran di dalam surah An-Nisa, qala Allah Ta'ala wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa laqad wassayna alladhina utul kitab. Dan sungguh kami Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada orang-orang yang telah diberi kitab-kitab suci. Umat Islam dikasih kitab suci enggak? Umat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Begitu juga umat-umat yang terdahulu. Umat Nabi Allah Musa, umat Nabi Allah Isa. Mereka juga semuanya dari Zabur, Taurat, Injil
Semua diwasiatkan di dalam kitab-kitab suci mereka dan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Gak ada bertakwa kepada Allah nyembah kepada bapak, anak, gak ada. Semua kepada Allah. Walaqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum, dan juga kita umat baginda Nabi besar Muhammad, anittaqullah, hanya bertakwa, mengabdi, memohon, meminta, beribadah, menyembah, salat, takut, cuman satu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lain, enggak ada dua, enggak ada tiga. Dari dulu sampai sekarang perintahnya hanya kepada Allah. Fama min khairin, tidak ada kebaikan ajilin di dunia, wala ajilin nanti di akhirat, zahirin yang zahir, batin wala batinin maupun yang batin, illa wat taqwa, melainkan taqwa itulah sabilun musilun ilaih, jalan, cara untuk mengantar kepada kebaikan. Jadi enggak ada kebaikan dunia akhirat melainkan hanya melalui jalur takwa, tunduk, patuh, ibadah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lain. Zahir, batin. Hanya takwa satu-satunya jalan yang akan menyampaikan kita kepada kebahagiaan. Wa wasilatun muballighatun lahu, dan sebagai sarana dan prasarana untuk terwujudnya semua kebaikan-kebaikan tadi, kesenangan-kesenangan tadi, keberuntungan-keberuntungan tadi, hanya taqwa wasilatun muballighah. Dan juga sebaliknya, wa ma min syarrin, dan tidak ada keburukan ajilin wala ajil yang ada di dunia maupun yang ada di akhirat, zahir wala batin, yang zahir maupun yang batin, illa wat taqwa hirzun hariz. Enggak ada yang bisa tuh bagi orang-orang yang bertakwa ngedapetin keburukan atau sebaliknya dari kebaikan, berarti keburukan. Kalau ada keberuntungan berarti ada kesialan. Kalau ada kelancaran berarti ada kemampetan. Mampet. Kenapa rezeki mampet? Nah, periksa lagi adabnya. Periksa lagi ketakwaannya kepada Allah. Illa wat taqwa hirzun haris, melainkan melalui ketakwaan itulah yang dapat membentengi, yang dapat membuat kita kokoh dari gempuran-gempuran kejelekan. Hirzun haris, dia sebagai benteng yang kokoh. Wa hisnun hasin, sebagai benteng. Hirzun haris sebagai penyelamat, sebagai tameng. Hisnun sebagai benteng. Hasin yang kokoh. Lissalamah minhu, untuk kita terselamatkan daripada keburukan, daripada kesialan, daripada kehancuran. Enggak pengen hancur, perbaiki selalu ketakwaan kita. Jangan tinggal baca Quran, jangan tinggal baca Quran, jangan tinggal baca ratib, jangan tinggal wirid, jangan tinggal bangun malam. Bentuk apa itu semua? Bentuk ketakwaan. Orang hanya kepengen, udah dapat, kena maghrur, lupa terus sama majelis taklim. Baru punya 10 juta, 20 juta, 100 juta, nggak mau ngaji lagi, nggak mau bangun malam lagi, nggak mau ikut maulid lagi, nggak mau duduk-duduk di majelis ilmu, nggak mau baca ratib. Maghrur. Baru dikasih nikmat sedikit, khalas.
berasa dunia udah dipegang sama dia. Berasa dunia udah dipegang sama dia. Padahal di situ titik mula kehancuran itu akan timbul. Semakin kita mendapatkan nikmat, semakin harus juga kita open kepada Allah. Bukan hanya dengan rasa syukur saja, tapi harus juga meningkatkan kualitas ketakwaan, kedekatan kita kepada Allah. La ilaha illallah. Sebagai hirzun haris, penyelamat tameng yang kokoh, wa hisnun hasin, benteng yang kuat, lissalamah minhu, untuk kita mendapatkan keselamatan dari segala mara bahaya, kejelekan, keburukan yang akan ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang memang itu sebagai modal untuk memerangi kita, yang dibawa oleh siapa? Oleh iblis, oleh syaitan. Begitu cara mengganggu kita umat baginda Nabi Muhammad. Wan najatu min dararihi, dan ketakwaan itu adalah bagian daripada keselamatan. Min dararihi, dari bahaya-bahaya orang-orang yang enggak bertakwa. Kayak tadi orang bertakwa dikumpulin sama Allah, semua kebaikan bakal dikasih. Orang yang enggak bertakwa berarti sebalik. Mata kita aja ngelihat, wah enak ya dia ya, tiap malam karaokean, tapi duitnya banyak. Duitnya banyak. Perhatiin nggak penyakitnya? Perhatiin nggak pikirannya? Perhatiin nggak bagaimana lapang nggak tuh dadanya? Sayyidil Walid pernah menceritakan waktu masih ngajar di daerah Bintaro, waktu daerah mana dat? Yang ada orang gantung diri, lupa nih. Pondok Indah. Daerah Pondok Indah. Biasanya tuh kalau lagi ngajar udah kumpul kiai Fatmawati, Cilandak, segala macam tuh ngajinya di Pondok Indah. Apa di daerah mana gitu ya, dekat Pondok Indah, ana lupa. Walid datang ngajar, tuh kiai belum pada datang. Tengah-tengah ngajar, gerombolan kiai pada datang tapi lewat belakang. Kelar Walid ngajar, ditanyain, kiai kok baru pada datang, tadi ana udah mulain, kok telat gitu ya. Iya Habib, maafin Walid, Habib, tadi kita habis nyolatin. Oh, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal kiai? Ini kiai banyak, rame. Itu Habib, orang Pondok Indah. Oh, Pondok Indah, orang kaya dong, gitu kan ya? Yang rumahnya di Pondok Indah kaya, ya enggak? Orang kaya dong, disautin namanya kiai. Kaya banget Habib, kaya banget lah, bangunannya aja di Pondok Indah 1000 meter bangunan rumahnya doang. Belum tanahnya tuh, bangunan rumahnya doang 1000 meter. Wah, Masya Allah Habib, kaya tuh orang, mobilnya ada 12 Habib. Ini bener-bener ini, mobilnya ada 12, kamarnya ada banyak Habib. Lah orang 4 bininya dikumpulin jadi satu. Rumah 1000, kamar banyak, rumah 12, bini kumpul. Enak gak? Ya ketahuan, ngebayangin aja nggak berani. Ngebayangin aja nggak berani, takut bilang enak. Pengen. Ada sesi khusus nanti untuk itu. Jangan lagi di streaming. Nanti saya di demo sama ibu-ibu.
Walid dengar begitu, wah luar biasa dong, istrinya aja 4, Habib. Wah, kayaknya luar biasa berarti ya. Walid nanya, emang matinya kenapa Kiai? Enggak mati sakit Habib, cuman gantung diri doang. Cuman rumah di mana? Bangunannya aja berapa? Rumahnya ada kamarnya banyak nggak? Bininya di rumah berapa? Mobilnya ada berapa tadi? Matinya? Ini beneran. Beneran adanya. Kita doang yang lihat enak. Kita doang yang lihat enak tuh. Orang-orang maksiat kayaknya enak tuh. Duitnya banyak, keluar mobil bagus. Kayaknya gampang banget tuh daripada nyari duit. Belum tentu hatinya selamat kayak hatinya bapak-bapak. Belum tentu kita nih. Emang sih. Gak punya duit juga pegel ya Pak ya. Bikin dah hubungan kita selalu bagus kepada Allah. Insya Allah dengan bagusnya hubungan kita dengan Allah, selalu kita tuh memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Allah juga bikin bagus segala urusan kita. Yakinin itu, niatin itu buat takwa kita. Allah yang akan rubah dari hal kita nih, keadaan kita yang udah bagus nih, kita selalu tingkatin tuh kedekatan diri kita kepada Allah. Semakin kita kepengen memperbaiki hubungan kita kepada Allah, di situ juga kasih sayang Allah akan turun. Yakin apa enggak? Wasiat dari Allah. Biasanya wasiat tuh gede enggak? Gede. Tong, gue wasiat ya Tong, kalau gue mati itu 8.000 meter ya, 8.000 meter lu jual, kasih dah ke masjid, pondok pesantren, lalu ambil dah tuh yang 20 hektar. Lah babak kita biasanya begitu. Lu jual dah yang di situ 8.000 meter, gue wasiat ya. Yang 8.000 meter lu jual, kesian tuh pondok pesantren tuh Kiai Fulan. Kalau gue mati lu ambil dah, mang jatah lu dah tuh 2 tong 20 hektar buat lu. Itu kan begitu, bapak kita yang begitu. Nggak mungkin 20 hektar buat kesono, yang 8.000 buat lu Tong. Tapi bisa jadi 20 hektarnya di pelosok, 8.000-nya di Kuningan, ya sama aja ya. Ya enggak Pak Haji Didi? Begitu. Semua yang menjadi wasiat pasti berbalik kebaikan yang besar kepada orang yang menjalankan wasiat, apalagi itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai sini dulu ya, tolong dicatat ya. Wan najah min dararihi. Wan najah min dararihi. Ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pengajian kitab An-Nasaihud Diniyah dalam kesempatan yang akan datang, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan panjang umur, dalam taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya tidak kembali kita dari tempat yang mulia ini, melainkan Allah gabulkan hajat-hajat kita. Allah lancarkan segala urusan kita. Hajat dunia, hajat akhirat kita mudah-mudahan semua menjadi kebaikan. Anak-anak kita, keturunan kita jadi salihin wa salihat ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah syamilah kamilah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.